Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak ibu semuanya. Kali ini kita masuk di tahun ajaran 2020-2021. Tetap semangat ya. Di sini kalian bertemu dengan Ibu Armstiani SPD sebagai guru matematika kalian yang akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang pangkat, akar, dan logaritma. Pengertian bilangan eksponen. A pangkat N adalah perkalian A sebanyak N kali. Misal, 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikalikan 3 sama dengan 9. Jadi yang dimaksud tersebut adalah 3 pangkat 2 berarti 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Untuk contoh yang kedua, misalkan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Berarti hasilnya dari 8. Nah, untuk sifat-sifat di bilangan berpangkat, diantaranya di sini ada 8 sifat. Yang pertama, untuk A pangkat N dikalikan A pangkat M, itu berarti A pangkat N ditambah M. Nah, jika perkalian pangkat, itu berarti dia ditambah pangkatnya. Untuk sifat yang kedua, itu A pangkat N dibagi A pangkat M. Nah, untuk pembagian itu berarti pangkat menjadi dikurang. Berarti A pangkat N dikurang M. Jika sifat yang ketiga itu A pangkat N dipangkatin lagi M, berarti pangkat itu dikali. Berarti pangkatnya N dikalikan M. Nah, kemudian ketika ada sifat A kali B pangkat N, berarti masing-masing huruf yang ada di dalam atau nanti bisa diganti dengan angka, berarti itu dipisah, pangkat itu punya yang berdua, A pangkat N dikalikan B pangkat N. Begitupun untuk pembagian sama, berarti A pangkat N disper B pangkat N. Nah, ketika ada A pangkat 1 sama dengan A, misal ketika ada bilangan 2 dipangkatin 1, berarti hasilnya 2. Bilangan berapapun, ketika dipangkatkan 1, berarti hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, untuk sifat yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk semua bilangan asli, ketika dipangkatkan 0, berarti hasilnya 1. 3 pangkat 0, 1. 4 pangkat 0, 1. 6 pangkat 0, 1. Nah, untuk sifat yang ke-9, yaitu adalah A pangkat min N. Karena pangkat negatif itu berarti bisa dirubah jadi pangkat positif, tapi harus 1 per A pangkat N. Nah, untuk contohnya nanti akan ada di slide selanjutnya. Oke, sekarang pembahasan dari masing-masing sifat yang tadi sudah dijelaskan. Untuk yang pertama itu ada bentuk A pangkat N dikalikan A pangkat M. Berarti ketika ada perkalian, pangkatnya itu udah ditambah. Berarti A pangkat N ditambah M. Contoh, di sini misalkan ada 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3, itu berarti hasilnya 2 pangkat 2 ditambah 3, berarti 2 di pangkat 5. Nah, 2 di pangkat 5 tadi gimana? Yang sudah dijelaskan di contoh pertama tentang eksponen. Berarti 2 pangkat 5 itu 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, berarti dihasilkan berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, untuk contoh yang kedua itu adalah A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Untuk pembagian berarti pangkatnya adalah dikurang. Contoh di sini, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 2 dikurang 3, berarti 2 diambil 3. Punya duit 2.000, utangnya 3.000, berarti masih punya utang adalah 1.000, berarti 2 pangkat 1. Nah, sampai sini belum kelar. Untuk pangkat negatif tadi bisa dijadikan pangkat positif, tapi pakai 1/4 2 pangkat 1. Karena kalau sudah dirubah jadi 1/4 berarti 2 pangkat 1 negatifnya itu adalah hilang. Nah, untuk yang contoh ketiga ada pangkat ketemu pangkat lagi, 2 pangkat N
dipangkatin lagi M, berarti pangkatnya dikali. Contoh di sini 3 pangkat 2 dipangkatin lagi 4, berarti hasilnya 3 pangkat 2 dikali 4 atau 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 ini belum sudah, tapi harus dijabarin lagi, 3-nya sebanyak 8 kali. Nah, untuk pembagian contohnya nih, ada 5/2 pangkat 3, berarti 5 pangkat 3 seper 2 pangkat 3. Kemudian A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilang asli ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Nah, contoh di sini pangkat yang negatif dirubah jadi pangkat positif. Nah, tadi yang di atas sudah Ibu jelasin kan? 2 pangkat min 1 bisa jadi positif, berarti jadinya 1/2 pangkat 1. Misalkan ada lagi 3 pangkat min 2, berarti 1/3 pangkat 2. Untuk yang sekarang kita bahas contoh soal menghitung nilai operasi bilangan berpangkat dan menyederhanakan hasil operasi bilangan berpangkat. Contoh yang pertama yaitu bentuk sederhana dari A pangkat 3 B pangkat min 4 per A pangkat 4 B pangkat 2. Nah, caranya untuk mengerjakan gimana? Caranya untuk mengerjakan adalah kita harus kelompokkan berdasarkan variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah huruf. Ada berapakah jenis huruf di situ? Hurufnya nanti bisa diganti-ganti A, B, X, Y ataupun A, B, C, D. Nah, untuk di sini ada 2 jenis huruf, berarti ada 2 variabel A dan B. Caranya mengerjakan A dikelompokkan dengan A, B dikelompokkan dengan B. Berarti A pangkat 3 per A pangkat 4 itu berarti menurut tadi sifat yang nomor berapa? Berarti sifat pembagian. Untuk sifat pembagian berarti itu pangkat adalah dikurang. Berarti A pangkat 3 dikurang 4. Nah, untuk yang B juga sama, itu B pangkat min 4, tanda hubungnya adalah kurang, berarti min 4 dikurang 2. Kok tanda hubungnya kurang karena kenapa? Karena di situ adalah pembagian. Jadi hasilnya 3 diambil 4 adalah min 1 karena punya duit 3.000, hutangnya 4.000, jadi masih 1.000. Nah, untuk yang B-nya hutang 4.000, hutang lagi 2.000, berarti hutangnya adalah 6.000. Belum sudah, untuk pangkat masih negatif kita harus rubah jadi bentuk yang positif. Caranya berarti 1 per A pangkat 1 B pangkat 6. Kemudian yang kedua, nilai dari 3 pangkat min 3 sama dengan, kita rubah dulu pangkat negatif itu berarti jadi positif, berarti 1/3 pangkat 3. 1/3 pangkat 3 berarti 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali, berarti 3 kalikan 3 kalikan 3 berarti 1/27. Untuk yang nomor 3, bentuk sederhana dari 9A pangkat 10 B pangkat min 2 C pangkat 4 per 3A pangkat 5 B pangkat min 3 C pangkat min 5. Yang perlu kita selesaikan di sini adalah angka yang berada di depan-depannya. 9 dibagi 3 berarti hasilnya adalah 3. Setelah itu, di sini ada 3 variabel A, B, dan C. Caranya seperti nomor 1 tadi, dia harus diselesaikan menurut hurufnya masing-masing. Dikelompokkan menurut hurufnya masing-masing. Berarti A pangkat 10 dikurang 5, karena dia pembagian berarti pangkat dikurang. Kemudian min 2 dikurang min 3. C pangkat 4 dikurang min 5. Berarti 3A, 10 diambil 5 berarti A pangkat 5. Nah, B-nya di situ ada 2 tanda di tengah-tengah. Min sama min berarti harus dikalikan dulu jadi plus. Utangnya 2.000 dibayar 3.000, berarti sisa 1.000.
Kalau sisa berarti positif, kalau masih punya utang berarti negatif. Nah, untuk yang C sama, 4 dikurang min 5, berarti min kalikan min, berarti hasilnya adalah plus. Berarti 4 tambah 5 adalah 9. Jadi hasilnya 3A pangkat 5, B pangkat 1, dan C pangkat 9. Contoh yang nomor 4 adalah menyederhanakan bentuk 2 pangkat 6 dikalikan 8 pangkat min 2. Ini sama dengan sifat yang tadi. Untuk sifat yang nomor 1 tadi, ketika ada perkalian pangkat berarti pangkat ditambah. Tapi tidak bisa untuk ini karena dia bilangan pokoknya belum sama 2. Di situ bilangan pokoknya ada 2 dan 8. Berarti di 8 itu harus dirubah jadi 2 dipangkatin berapa, hasilnya 8. Artinya 2 dikalikan sebanyak berapa kali biar hasilnya dan 8. Berarti 2 pangkat 6 dikalikan 2 pangkat 3, kemudian dipangkatin lagi min 2. Nah, untuk 2 pangkat 3 perhatikan di situ ada pangkat ketemu pangkat lagi, berarti pangkatnya adalah dikalikan. Oke, di sini bilangan pokoknya udah sama jadi 2, berarti pangkat ketika perkalian itu adalah ditambah. Berarti 2 pangkat 6 ditambah min 6. Ketika ada tanda di tengah-tengah itu berarti harus dikalikan. Plus kalikan min berarti hasilnya min. 6 dikurang 6 berarti 0. Seperti sifat yang tadi, ketika bilangan asli dipangkatkan 0 berarti hasilnya adalah 1. Semua bilangan asli. Berarti 2 pangkat 0 hasilnya 1. Lanjut ke soal nomor 5. Sederhanakan A pangkat 7, B pangkat 3 per A pangkat 5. Di sini ada 2 jenis variabel, namun B-nya yang bawah tidak ada yang sama. Jadi yang sama A-nya saja. Kemudian dipangkatin lagi. Caranya menyelesaikan, yang dikurung kita selesaikan terlebih dahulu, baru kita pangkatin 2. Nah, karena pembagian juga, berarti A pangkat 7 dikurang 5. Karena yang sama hanya A-nya. B-nya berarti tidak ada yang sama, berarti tetap kita tulis B pangkat 3. Setelah itu dipangkatin lagi 2. Untuk A-nya 7 diambil 5 berarti adalah 2. A pangkat 2, B pangkat 3 dipangkatin lagi 2. Ketika ada pangkat ketemu pangkat lagi itu berarti dikalikan satu-satu ya. Pangkat A dikalikan, pangkat B juga dikalikan. Berarti A pangkat 4, B pangkat 6. Agar lebih pahamnya, mari kita coba latihan soal dari buku. Nah, untuk latihan soalnya, silakan kalian kerjakan di buku kalian. Kemudian setelah selesai, difoto, lalu dikirimkan via WA. Jangan lupa ya, dituliskan namanya. Terima kasih.